Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel EN Rosmalina. Kali ini saya akan tetap berbagi kepada pemirsa di rumah semua, yaitu saya akan berbagi membuat bolu susu pandan yang super lembut ya, super moist, lezat, enak, bentuknya itu cantik, teksturnya halus seperti ini. Oke, untuk tahu cara membuatnya dan bahan-bahan apa yang harus kita persiapkan, yuk langsung saja ikuti videonya, jangan di skip supaya tidak gagal dalam pembuatannya. Oke, kita siapkan wadah. Kita akan menyiapkan atau kita masukkan 5 butir telur. Ini sudah kita kupas, kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita masukkan gula pasir. Ini saya menggunakan takaran gelas sebanyak setengah gelas atau setara dengan 100 gram. Jadi nanti manisnya akan kita tambah dengan susu ya. Oke, kita masukkan garam setengah sendok teh. Lalu kita beri SP 1 sendok teh. Baru kita masukkan vanila cair atau vanili bubuk juga boleh. Oke, kemudian kita mixer kurang lebih 7-10 menit tergantung mixernya ya. Ini saya kurang lebih 8 menit, ini sudah kental bercecak. Oke, kita mixer ini seperti ini ya. Nah, jadi kita untuk mixernya harus benar-benar mengembang ya pemirsa, agar nanti bolunya itu tinggi, naik, montok dan lembut. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa berat dan kaku, maka kita hentikan mixernya. Oke, seperti ini. Baik, untuk berikutnya kita masukkan tepung terigu. Saya menggunakan takaran gelas, jadi ibu di rumah ataupun para remaja putri kalau tidak ada timbangan kita menggunakan gelas belimbing. Ini sama ya, bentuknya juga beda tapi kapasitasnya sama. Jadi ini sebanyak 200 gram, satu gelas ini sebanyak 100 gram, jadi kita menggunakan 2 gelas. Kita aduk ataupun kita mixer dengan kecepatan rendah saja atau tercampur rata saja. Seperti ini. Lanjut kita masukkan 1 gelas berikutnya. Jadi ketika masukkan tepung terigu ke dalam gelas jangan ditekan ya pemirsa, langsung saja kita masukkan dengan sendok terlebih dahulu seperti ini. Nah, jadi beda kalau ditekan, nanti hasilnya lebih banyak ya, beratnya itu beda. Nah, 1 gelas. Oke, kemudian kita masukkan. Oke, lalu kita mixer kembali. Sebelum kita mixer kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepungnya tidak berterbangan. Oke, seperti ini ya. Nah, baru kita mixer kembali. Baik, sudah tercampur rata. Berikutnya kita masukkan bahan-bahan yang berikut ini, yaitu tepung maizena dan susu bubuk. Saya menggunakan susu bubuknya 2 sendok makan. Ini akan menambah moistnya bolu kita dan semakin teksturnya halus. Berikutnya kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Lanjut kita mixer kembali. Sebelumnya tetap kita aduk-aduk, baru kita mixer. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru kita
Kita ambil sedikit adonan, ini saya ambil 2 sendok makan saja. Tujuannya nanti akan saya beri motif di bagian atas bolunya ya. Jadi cukup seperti ini kita sisihkan. Jadi jangan kita beri bahan-bahan cair sebelum kita ambil untuk memberi motif. Lanjut kita beri susu kental manis. Ini setengah gelas sama dengan 100 gram, atau kalau kita menggunakan saset itu menggunakan 4 saset, jadi lebih lembut nanti hasilnya. Oke. Kemudian kita masukkan ini santan instan, saya menggunakan santan instan saja 1 saset. Baru kita mixer kembali dengan kecepatan rendah saja ya pemirsa, jangan menggunakan kecepatan tinggi, takutnya nanti adonannya akan turun. Ini asal tercampur rata saja. Oke, selesai. Baru kita masukkan pastanya, saya menggunakan pasta saja, pasta pandan ya pemirsa ya. Kemudian saya tambahkan sedikit dengan pewarna makanan warna kuning, jadi nanti hasilnya itu hijau kekuningan, jadi tidak hijau yang cerah seperti itu ya. Oke, lalu kita masukkan bahan berikutnya yaitu minyak goreng. Saya menggunakan minyak goreng ini sebanyak 175 gram, atau dalam bentuk gelas itu 1/3 dari gelas. Kemudian kita mixer terlebih dahulu sebelum kita masukkan bahan berikutnya yaitu margarin. Ini ya, kita aduk sampai tercampur rata. Oke, cukup. Baru kita masukkan margarin yang sudah saya cairkan ini ya. Ini sebanyak 75 gram atau hampir 1/4 lebih ya ini kalau dimasukkan dalam gelas. Oke, baru kita mixer kembali. Nah, kalau sudah tercampur rata semua bahan-bahannya, kita hentikan mixernya. Kita aduk kembali dengan spatula untuk memastikan bahan-bahan yang cair sudah rata di dalam adonan, tidak ada yang mengendap. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa sudah tidak ada bahan cair yang mengendap, kemudian kita akan ambil sedikit bahan ini, adonannya kurang lebih pakai centong saja saya ini. Oke, saya ambil kurang lebih 3 sampai 4 centong ya, centong sayur ya pemirsa. 3, 4, 5. Nah, ini saya siapkan untuk di bagian tengah kita beri coklat. Baik, ini akan kita siapkan. Ini tadi yang sudah kita sisihkan yang belum kita beri bahan-bahan cair. Kita beri pasta coklat. Secukupnya saja ini juga. Oke. Lanjut kita akan aduk. Nah, untuk bahan yang adonan coklat yang sudah kita sisihkan yang adonan kecil, kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Oke. Hei pemirsa, kita lanjut siapkan loyangnya. Ini loyangnya ukurannya 22, jadi lebih besar. Untuk telur 5 atau 5 butir telur. Kita masukkan adonannya. Oh iya, loyangnya sudah kita olesi margarin dan taburi sedikit tepung terigu supaya nanti hasilnya ketika kita keluarkan dari loyang tidak lengket. Oke, kita masukkan 1/4 dari adonan. Nanti ini 2 kali lapis dari coklat ya pemirsa. Baru kita masukkan adonan coklat tadi. Ini coklatnya akan kita bagi 2. Oke, seperti ini. Nah, kemudian nanti sisihkan untuk yang berikutnya.
Lanjut kita masukkan yang bahan pandannya seperti ini. Kita tutup bagian coklatnya sampai tertutup ya. Oke, kita lanjut. Adonan sisa coklat tadi kita masukkan semua ke dalam loyang. Oke, lanjut kita masukkan, kalau sudah kita masukkan yang coklat, lanjut kita masukkan lagi yang sisa adonan yang pandan ya ini. Oke, kalau sudah kita lanjut membuat motif ya dari adonan coklat yang sedikit tadi. Ini untuk motif opsional, silahkan pemirsa di rumah untuk membuat secantik mungkin. Ini saya buat seperti ini saja, boleh dipraktekkan di rumah. Oke, sampai tergabung menjadi satu lingkaran. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian baru kita motifkan. Kita menggunakan tusuk sate seperti ini saja. Oke, sekali lagi ini opsional, silahkan pemirsa di rumah untuk membuat modif-modif tersendiri dalam pembuatan motif di bagian atas ya. Baik pemirsa, jadi seperti ini siap akan kita panggang. Nah, ini panggangannya saya menggunakan oven tangkring seperti biasa. Kita panaskan 10 menitan yang lalu, jadi panasnya sudah merata di dalam oven. Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, kita akan memanggangnya selama 45 menit. Dengan api besar 5 menit terakhir agar nanti di bagian permukaannya menjadi kering. Baik pemirsa, ini sudah 45 menitan. Dengan 5 menit terakhir tadi saya menggunakan api besar. Ini kita ambil, kita lihat ya pemirsa. Oke, menutupi kamera. Nah ini ya, kita angkat. Baik, sebelum kita pindahkan ke piring, kita sisiri dulu, memastikan bolunya tidak lengket. Oke, kita pindahkan ke wadah sementara dulu ya pemirsa, supaya mengurangi uap panas pada bolu. Oke, bismillah. Nah ini pemirsa, hasilnya cantik, bolu susu pandan. Oke, kita pindahkan ke piring. Cantik ini hasilnya pemirsa. Di bagian permukaannya ini sudah kering karena kita menggunakan api besar 5 menit terakhir. Oke, waktunya kita potong-potong ataupun waktunya kita cicip-cicip. Kita iris dulu. Menul-menul sekali pemirsa, mantap ini bolunya. Bolu susu pandan super moist. Nah, oke, ini pemirsa bolu pandan atau bolu susu pandan super lembut, teksturnya sangat halus ya. Bisa dicoba di rumah. Ini akan saya coba cicip dulu ataupun saya akan tunjukkan kepada pemirsa. Teksturnya yang sangat lembut ya, perpaduan antara susu, santan dan minyak goreng ataupun margarin, jadi dia sangat lembut. Nih waktunya saya cicip-cicip ya. Bismillah, ini saya akan coba lembut. Bismillah. Mantap pemirsa, rasanya enak ya, gurih, kemudian lembut. Jadi
sangat recommended untuk dijadikan bisnis ya, bisa untuk hidangan bersama keluarga tercinta. Kita buat bolu susu pandan. Oke, demikian pemirsa tip membuat bolu susu pandannya, sangat mudah dengan bahan-bahan yang sederhana. Silahkan dicoba di rumah, dan jangan lupa setelah menyaksikan video saya silahkan diberi like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan menu-menu terbaru dari EN Rosmalina Channel. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.